وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita seluruhnya berkumpul dalam menunaikan salah satu syiar dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan membaringkan kurban-kurban kita sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan, yang telah limpahkan kepada kita seluruhnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan pada hari ini, dia adalah hari di mana kita seluruhnya bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah atas segala kebesaran dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, di hari-hari yang besar seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takbir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar pembesaran, karena itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban itu adalah hari raya di mana kita seluruhnya akan membuktikan ketaatan kita kepada Allah dengan menyembelih hewan-hewan kurban kita. Naam, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari, hanya ada 4 hari saja di mana kita diharuskan untuk mengorbankan hewan-hewan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena itu adalah bentuk ketundukan kita hanya kepada Rabb kita Allah Azza wa Jal. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Kurban, naam, pasti kita teringat dengan awal mula disyariatkannya jamaah sekalian Idul Kurban tersebut. Disyariatkannya kurban
terhadap kaum muslimin dan muslimat, terhadap mukminin dan mukminat, na'am, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat di awal kali di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapa para nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarganya ke negeri yang tandus, ke tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya, membawa istrinya dan membawa seorang anak semata wayangnya Ismail alaihi salatu wassalam yang masih di bawah umur, na'am, yang masih balita, dibawa ke tengah padang pasir. Namun jamaah sekalian, perhatikan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah protes terhadap ketentuan dan keputusan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan segala ketundukan, beliau membawa keluarganya di tengah padang pasir, na'am, sementara beliau sendiri tidak tahu apakah keluarganya akan tetap hidup di tempat itu atau keluarganya akan mendapatkan kematian di tempat tersebut. Namun tatkala itu adalah perintah Allah yang telah diwahyukan kepada beliau, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Setelah beliau meletakkan keluarganya di negeri yang tandus itu, yang ketika itu disebut dengan Makkah, na'am, di sanalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami telah meletakkan, kami telah menyimpan keluarga kami biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di suatu lembah yang tandus di sisi Baitullah, di sisi rumah kamu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah, wahai Rabb kami, agar supaya mereka itu bisa menegakkan ibadah kepadamu di tempat tersebut. Perhatikan jamaah sekalian, gambaran sebuah ketaatan dari seorang nabi yang besar, seorang nabi yang mulia. Beliau segera melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Perhatikan seorang wanita yang tunduk dan taat kepada Allah dan terhadap suaminya. Hajar, di saat tatkala diletakkan di padang tandus itu, kemudian ditinggalkan oleh sang suami, hanya berdua dengan anaknya yang masih balita. Naam, maka beliau Hajar mendekati suaminya, mengikuti suaminya dari belakang, seraya bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini, wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh kepada keluarganya. Beliau tetap berjalan. Tetap ditanya, apakah kamu harus meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Ibrahim tetap berjalan sampai pada pertanyaan yang ketiga kalinya. Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meletakkan kami di tempat yang seperti ini? Maka Ibrahim mengatakan, na'am, iya, Allah yang telah mewahyukan, memerintahkan saya untuk meletakkan kalian di tempat ini. Kata Hajar, idzan fala yudayyi'una, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau wahai suamiku, saya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah atas segala keputusannya dan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambaran sebuah ketaatan seorang wanita yang lemah, makhluk yang lemah, bersama dengan putranya yang masih bayi, harus ditinggalkan di tempat yang tandus tersebut, jamaah sekalian. Namun bersamaan dengan itu, keimanan dan ketakwaan yang menjadikan dia adalah seorang wanita yang mampu tegar hidup seorang diri di tempat tersebut. Naam, perhatikan jamaah sekalian, bagaimana sebuah ketaatan itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan seorang beriman. Naam, dan perhatikan keluarga yang hebat itu jamaah sekalian. Di saat tatkala Ismail tumbuh dan berkembang di bawah pengasuhan sang ibu tercinta yang beriman dan wanita yang hebat. Naam, ternyata Ismail
tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda yang hebat di dalam keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, putra yang selama ini dia tunggu, yang dia minta kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat dia cintai. Dan perhatikan bagaimana sikap seorang anak. Naam, adapun ayahnya, dia telah membuktikan ketaatannya kepada Allah sejak awal. Tapi lihat ketaatan seorang anak, Ismail alaihi salatu wassalam, di saat tatkala ayahandanya berkata kepada beliau, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku tercinta, sungguh saya telah melihat di dalam mimpiku, dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Inni ara fil manam, sungguh saya telah melihat di dalam mimpiku wahai putraku tercinta, anni azbahuk, saya diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikan, coba keluarkan pendapatmu wahai putraku. Apa pendapatmu tentang wahyu tersebut? Perhatikan jamaah sekalian, seorang anak yang dididik sejak kecil di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Di saat itu Ismail berkata kepada ayahnya, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia berkata, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirimu. Kerjakan wahai ayahku. Kalau saya harus dikurbankan pada hari ini, kalau saya harus disembelih pada hari ini, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirimu wahai ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti kamu akan mendapatkan saya. Kamu akan mendapatkan saya sebagai seorang anak yang mampu untuk bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah sekalian, nyawa adalah taruhannya. Nyawa adalah taruhannya, namun ketaatan itu yang terutama. Ketaatan kepada Allah itu adalah perkara yang diutamakan oleh keluarga seorang hamba yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya qad saddaqta ar-ru'ya." Tatkala Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pembaringan, siap untuk menarik melatinya, parang sudah diletakkan di atas leher putranya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu sudah membuktikan, membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor kambing kibas yang berada di atas keadaannya yang terbaik. Perhatikan jemaah sekalian, di mana Allah menggantikan Ibrahim, menggantikan Ismail dengan sebuah kambing korban yang inilah turun-temurun menjadi syariat terhadap nabi-nabi setelah beliau, termasuk terhadap nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan seorang ayah, ketaatan seorang istri, dan ketaatan seorang anak, ini adalah gambaran keluarga yang hebat dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di mana kita dibandingkan keluarga mereka? Sampai di mana ketaatan kita dan ketaatan keluarga kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembelih putra-putra kita tercinta jemaah sekalian, tapi Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan-hewan kurban kita, dan
kita memakan daging-dagingnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai daging-daging hewan korban itu kepada Allah, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah bukti ketaatan dan bukti ketakwaan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendirinya. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan diri kita dan keluarga kita di hadapan Allah. Sungguh telah sampai kepada kita ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah dan larangan Allah. Namun mari kita introspeksi diri kita jamaah, sampai di mana pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembuktian ketaatan Nabiullah Ibrahim dan keluarga beliau. Naam, perhatikan jamaah sekalian, telah datang perintah dan larangan. Sampai di mana kita mengerjakan perintah dan sampai di mana kita telah meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau seluruh yang sampai kepada kita itu hanyalah laksana permainan dan hanya dongeng-dongeng belaka, tidak memberikan pengaruh di dalam diri kita jemaah sekalian. Sampai di mana perintah dan larangan itu telah merubah sikap kita, telah merubah ketaatan kita, telah membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang benar-benar tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul agar supaya kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakan wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian. Maka dari itu jamaah sekalian, seorang yang beriman di hadapan perintah dan larangan Rabbnya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh, tidak lagi mempertimbangkan untung dan ruginya, tidak lagi mempertimbangkan baik dan buruknya. Yang jelas itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, maka segera dia laksanakan. Itu adalah bukti keimanan seorang hamba. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguh ucapan orang-orang yang beriman di saat tatkala dia diajak untuk melakukan ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ucapan mereka hanyalah sami'na, kami telah dengar, wa ata'na, dan kami taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita periksa diri kita jemaah sekalian dan perhatikan keluarga kita. Naam, adakah kita akan selamat di hadapan Allah dengan telah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan ketaatan penuh mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran tentang para sahabat Nabi. Naam, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Para pendahulu di dalam agama ini dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana mereka jemaah sekalian? Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah
dan Allah telah persiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Perhatikan jamaah sekalian, kenapa mereka berhasil mendapatkan predikat tertinggi di sisi Allah, ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan jamaah sekalian bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang benar-benar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, di saat tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, di zaman jahiliyah, di antara pekerjaan mereka dan kesenangan mereka adalah meminum khamar. Na'am, namun jamaah sekalian, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata beliau, suatu ketika saya berada di rumah Abu Talha, ayah tirinya. Naam, saya berada di rumah Abu Talha. Idnada munadin, tiba-tiba ada orang yang berteriak di luar rumah. Maka Abu Talha berkata, ya Anas, ukhruj, wahai Anas, keluar, coba lihat apa yang terjadi di luar. Kata Anas, fa idza munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul i'lamu anna al-hamra qad hurimat. Ternyata saya mendapatkan dia adalah orang yang membawa pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khamar telah diharamkan sejak hari ini. Maka tatkala Anas menyampaikan kepada para sahabat yang ada di rumah Abu Talha yang sementara meminum khamar, na'am, apa kata Anas? Apa kata Abu Talha? Ya Anas, wahai Anas, tumpahkan seluruh khamar-khamar yang masih tersisa. Maka mereka segera menumpahkannya. Kata Anas, wa ma'adu ba'dahu, dan mereka tidak lagi kembali setelah itu meminum khamar. Dan ketika itu jamaah sekalian, disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa ternyata para sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka tumpahkan khamar-khamar itu sampai lorong-lorong di kota Madinah itu dibanjiri dengan khamar. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya, kata Aisyah, rahimallahu nisa'al ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Mereka telah membuktikan ketundukannya dan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata beliau, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita beriman, yudanina alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya, menutupi auratnya. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, ketika para sahabiyat mendengarkan ayat ini turun, mereka segera menarik horden-horden mereka menarik, na'am, spray mereka, kemudian mereka tutupkan di atas kepala mereka, menutupi seluruh tubuhnya. Perhatikan jamaah sekalian, ketaatan secara langsung, spontan, tidak lagi menunggu hari ini dan hari esok, tidak lagi menunggu, na'am, saat-saat yang tepat, tapi mereka segera melaksanakannya tatkala datang perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaknya ini menjadi suri teladan bagi kita seluruhnya. Keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat beliau, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin dengannya surga disebabkan karena ketaatan yang luar biasa itu jemaah sekalian. Naam, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah, dan sampai di mana tatkala kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran dan keagungannya memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya selama kita hidup di dalam kehidupan dunia ini. Kita berupaya sekuat tenaga, na'am, sesuai dengan kemampuan kita untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah hingga ajal menjemput nanti insyaallah taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.